Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore untuk teman-teman yang sedang menonton video ini. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, saya Rizky Ananda dari kelompok 2 kelas R64. Di sini saya ingin mendemokan aplikasi yang sudah kami buat dari beberapa bulan lalu, yaitu aplikasi monitoring transaksi kegiatan pada CV Anggala Estu Pratama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Triadi selaku dosen pemrograman visual yang telah membimbing kami dalam proses pembuatan aplikasi ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman kelompok saya yang sudah berkontribusi dalam pembuatan aplikasi ini. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Arman Fadila, kemudian ada Dwi Prayogo, ada Fahad Nahdi, Galih Ramadan, Khairul Arifian, Nisa Melinda, Zahra Nur Khalifah, dan saya sendiri Rizky Ananda. Baik, untuk mekanisme penjelasannya kita bagi-bagi ya. Jadi pada form login dan menu utama akan dijelaskan oleh saya, kemudian dilanjutkan oleh teman dari kelompok 2. Oke, langsung saja. Oke, sekarang kita sudah masuk pada form login. Nah, pada form login ini pihak admin dari CV Anggala Estu Pratama dapat memasukkan username dan password yang sudah disetting secara default dari aplikasi ini. Di sini untuk username-nya adalah admin dan untuk passwordnya adalah 12345. Tapi sebelum kita masukkan password yang benar, coba kita isi password yang salah dulu. Coba kita pakai konfigurasi di sini admin. Di sini 123, apakah dia bisa masuk? Nah, ketika passwordnya salah, di sini akan muncul pesan login gagal. Lalu coba kita pakai di sini ADM, kita pakai username salah dan passwordnya yang benar. Di sini coba kita ketikkan 12345. Nah, ketika salah satu atau dua-duanya tidak sesuai dengan yang sudah kita setting, maka akan selalu memunculkan pesan login gagal. Lalu coba kita masukkan di sini admin, passwordnya 12345. Nah, ketika username dan passwordnya ini sesuai, maka dia akan memunculkan pesan login berhasil dan kita akan lanjut pada menu utama. Nah, ini dia tampilan menu utama. Jadi pada menu utama ini terdapat 5 data master, yaitu ada data karyawan, data klien, data event, data perlengkapan, dan data konsumsi. Juga terdapat 2 form transaksi, yaitu ada transaksi pembayaran, ada juga transaksi pengeluaran. Dan juga terdapat 5 report, 5 laporan. Di sini ada laporan klien, ada laporan event, ada laporan perlengkapan, ada pembayaran dan pengeluaran. Juga ada menu logout di sini. Nanti ketika admin sudah selesai menginput data-data yang dibutuhkan atau yang mau dimasukkan, admin dapat mengklik ini lalu kembali ke menu login yang awal tadi. Nah, sekarang coba kita masuk pada data karyawan. Jadi ini tampilan pada data karyawan. Nah, jadi admin dari CV Anggala Estu Pratama dapat menginput data-data karyawan yang bekerja pada event organizer ini. Untuk lebih jelasnya, data karyawan nanti dijelaskan oleh teman saya, Fahad Nahdi. Kemudian kita tombol back dan kembali ke menu utama. Lalu kita coba masuk pada data klien. Untuk data klien tampilannya seperti ini. Nah, di sini berisikan data-data klien itu sendiri. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Nisa Melinda pada data klien ini. Kemudian kita tombol back dan kembali ke menu utama. Di sini juga ada data event. Coba kita klik data event. Lalu data event, nah dia muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Untuk lebih lengkapnya pada data event nanti akan dijelaskan oleh Khairul Arifian. Lalu kita pencet lagi tombol back. Kita klik data perlengkapan. Data perlengkapan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, data perlengkapan dijelaskan oleh
Gali Ramadan. Kita tombol back dan kembali ke menu utama. Kita klik data konsumsi. Nah, ini dia muncul tampilan seperti ini. Ini juga akan dijelaskan lebih lengkap oleh Gali Ramadan lagi. Kemudian kita masuk ke pembayaran. Nah, ini pembayaran ada seperti ini. Pada form pembayaran terdapat tampilan seperti ini. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Zahra Nur Khalifah. Kemudian kita back. Kita masuk ke pengeluaran. Di data transaksi pengeluaran juga muncul tampilan seperti ini. Nanti untuk lebih jelasnya transaksi pengeluaran akan dijelaskan oleh Arman Fadila. Kemudian di sini ada laporan, ada laporan klien, ada laporan event, perlengkapan, pembayaran, dan pengeluaran. Ini nanti akan dijelaskan oleh Dwi Prayogo. Kemudian coba kita klik pada tombol logout dan dia akan kembali ke menu login. Jadi itu saja untuk tampilan login dan tampilan menu utama. Sekian dari saya dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dilanjutkan oleh saya, Fahad Nahdi, dengan NPM 2019-4350-2324. Di sini saya akan menjelaskan form data karyawan. Tujuan data karyawan sendiri ialah untuk mendata administrasi siapa saja karyawan yang bekerja pada perusahaan. Data karyawan berisi tentang informasi seputar karyawan seperti ID, nama, NIK, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, pendidikan terakhir, dan divisi. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa elemen seperti form, tombol, dan tabel. Untuk tabel bertujuan untuk melihat hasil inputan data karyawan, dapat dilihat di sisi kanan aplikasi. Sini. Untuk di sisi kiri terdapat beberapa form, ada ID karyawan, nama, NIK, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, pendidikan terakhir, dan divisi. Saya lihat sini. Lalu yang terakhir ada tombol, berada di sisi kiri bawah. Terdapat tombol save untuk menyimpan data inputan, edit untuk merubah data karyawan jika ada kesalahan, delete untuk menghapus data, clear untuk mengosongkan form, dan back untuk kembali ke menu awal. Langsung saja saya peragakan untuk aksi-aksi yang dapat dilakukan oleh menu data karyawan. Yang pertama, save. Saya isi terlebih dahulu ID karyawan. Nama karyawan, NIK, jenis kelaminnya laki-laki, nomor telepon, alamat, pendidikan terakhirnya SMA, dan divisinya kru. Tombol save. Data saya itu muncul pop up, data akan disimpan. Kita klik OK, maka data akan tersimpan di sini dalam tabel, bisa dilihat. Selanjutnya tombol edit. Yang pertama dilakukan adalah memilih data yang akan diedit di table. Kita pilih data yang baru ditambahkan. Kita ganti, misalkan nomor teleponnya kita ganti, dan namanya Salmanan. Coba kita edit. Muncul pop up, data akan diubah. Kita klik OK, maka data berubah, bisa lihat. Selanjutnya delete. Kita pilih terlebih dahulu data yang ingin di delete, misalkan ini ya, data yang terbaru tadi. Setelah diklik datanya, kita klik tombol delete. Muncul pop up, pilih yes, data dihapus, bisa lihat menghilang. Lalu clear jika ingin mengosongkan form. Misalkan formnya penuh dan kita ingin hapus, kan kita pilih sini. Jika kita hapus, nah dia akan mengosongkan form. Lalu tombol back untuk kembali ke menu utama. Sepertinya itu saja, dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih.
Selanjutnya saya Nisa Melinda, NPM 2019 43502318 akan menjelaskan form data klien. Di sebelah kiri ada input data klien yang isinya ID klien, nama klien, alamat, agama, email, dan nomor telepon. Lalu di sebelah kanan ada tabel data klien dan pencarian data klien. Selanjutnya di bawah kiri ada tombol save, edit, delete, dan clear. Lalu ada back juga untuk kembali ke menu awal. Ini kita coba isi dulu. ID klien 011. Lalu selanjutnya nama klien, alamatnya kita pakai Jakarta. Lalu di sini ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita pilih Islam. Lalu kita masukkan email. Selanjutnya ada nomor telepon, kita isi. Lalu kita save. Di sini data akan disimpan, kita klik OK. Data sudah tersimpan di tabel data klien. Selanjutnya kita coba untuk edit. Ini kita klik, lalu kita edit. Kita coba edit di email aja. Kita edit sari12@gmail.com. Selanjutnya nomor teleponnya 937. Kita klik edit, data akan diubah, kita klik OK, dan data sudah berubah ya. Selanjutnya kita bisa hapus. Kita klik delete, hapus data ini, kita tekan yes. Data akan dihapus dari sistem, kita klik OK. Data sudah terhapus di sini. Selanjutnya kita bisa pencarian data. Contohnya saya cari ID kliennya 004. Di sini keluar ID klien 004 dengan nama klien, alamat, agama, email, dan nomor telepon. Oke, untuk ke tabel data klien awal kita bisa klik clear. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Arifian dengan NPM 2019 43502364. Di sini saya akan menjelaskan data event yang fungsinya itu adalah manajemen data event yang dikeluarkan oleh TV Anggala Estu Pratama. Dan di sini ada ID event yang misalnya akan kita buat 3006. Jenis eventnya apa yang pengen klien pesan, misalnya desktop. Nah, paket utamanya ada paket A, B, dan C. Oke, dan subnya dan lokasinya Jakarta. Harganya yang sudah ditentukan ya. Harganya dan di sini kita save. Jadi sini kita oke. Dan ya, di sini akan tersimpan. Dan misalnya kita ingin mencari, kita ketik saja ID eventnya, jenis eventnya, atau paket utama dan lain-lainnya. Misalnya kita cari ID eventnya 1007, kita cari dan ini. Dan bila kita ingin mengeditnya, kita klik
Misalnya di sini akan kita ganti harganya 5 dan kita edit. Maka harga dari ID event 1007 akan berubah menjadi 25 juta. Dan misalnya atau kita ingin menghapusnya, kita klik salah satu atau kita cari misalnya ini dengan ID event 2001, kita delete, yes, dan oke. Di sini dan ID event code 2001 sudah terhapus. Dan misalnya kita cari untuk tombol clear ini, setelah kita klik ini atau kita cari ID event lainnya dan kita clear, maka yang ada di ini akan terhapus. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Ramadan, NPM 2019-4350239 dari kelompok 2, ingin menjelaskan bagian data perlengkapan dan data konsumsi dari CV Anggala Estu Pratama. Baik, kita akan masuk ke data perlengkapan. Di data perlengkapan, yang seperti yang terlihat di sebelah kiri ada form inputan data perlengkapan dan di sebelah kanan ada output tabel data perlengkapan. Kita coba masukkan nama barang, misalnya lampu sorot, lalu jenis barangnya kita ubah ke foto dan videographer, lalu jumlah barangnya misalnya 10 unit, 10, lalu kondisi barangnya cukup baik, lalu lokasi barang ada di Jakarta. Nah, apabila kita mau menghapus semuanya di sini nih yang kita inputkan barusan, kita bisa pakai tombol clear. Kalau ada tipe-tipe atau salah dalam penginputan, kita bisa menggunakan clear. Jadi tidak usah hapus satu-satu, nanti akan terhapus semua. Karena ini laptopnya sudah berumur, maka membutuhkan banyak waktu. Nah, ini sudah terhapus. Coba kita input kembali. Kita kasih nama barang lampu aja sekarang, lampu. Jenis barangnya masih sama, foto dan videographer. Jumlah barangnya 20 sekarang, coba 20. Kondisi barang cukup baik masih. Lokasi barang kita tulis di Jakarta. Lalu kita pencet save. Kita pencet save. Nah, nanti akan muncul pop-up dengan tulisan data akan disimpan. Setelahnya akan muncul di tabel data perlengkapan. Baik, di sini lampu sudah ada ya, lampu di tabel data perlengkapannya. Lampu sudah ada, kita bisa mengeditnya. Kalau mau kita edit, tinggal ketik aja. Misalnya kita ingin mengedit di bagian jumlah barangnya, coba kita ganti misalnya jadi 10. Lalu kita pencet button edit.
maka akan muncul pop-up message bertulisan data akan diubah. Kita pencet OK dan kita tunggu nanti di bagian tabel data perlengkapan di jumlah barang data akan berubah menjadi 10. Nah, di sini jumlah lampu sudah 10 ya. Nah, kita juga bisa menghapus datanya jika misalnya sudah habis atau sudah terpakai. Maka akan ada muncul pop-up konfirmasi yang bertulisan dengan hapus data ini. Kita pencet OK, yes. Kita tunggu. Maka akan ada muncul pop-up lagi peringatan data akan dihapus dari sistem. Oke. Dan nanti di tabel data perlengkapan lampu akan terhapus. Coba kita tunggu saja. Data perlengkapan dan data konsumsi sebenarnya adalah salah satu unsur pendukung dalam dunia event organizer. Coba masih belum ternyata. Nah, lampu sudah terhapus, maka kita kembali dan menuju ke bagian data konsumsi. Sama seperti di data perlengkapan, data konsumsi juga sama. Di bagian kiri ada from inputan dan di bagian kanan ada output tabel data konsumsi. Di sini ada ID menu, kita coba masukkan ID menunya 02005. Kita pilih jenis menunya berupa gubukan atau gubuk. Terus kita pilih tipe menunya, kita pakai misal tipe B saja, B untuk bagus. Lalu kita pencet tombol save, maka akan muncul pop-up message berupa data akan disimpan. Kita pencet OK, maka nanti data gubuk di tabel data konsumsi akan muncul 022005. Nah, ini gubuk sudah ada ya. Lalu di sini juga kita ada fungsi pencarian data agar lebih efektif mencari datanya, data jenis menunya. Misalnya kita mencari gubuk, ada berapa sih di dalam pemesanannya jenis menu gubuk ini. Coba kita cari. Kita cari gubuk. Nah, sudah muncul pencarian data gubuk, ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kita juga bisa mengubahnya dengan cara mengeditnya. Misalnya kita ganti tipe menunya, kita ganti ke tipe C, lalu kita pencet button edit dan menunggu pop-up message bertulisan data akan diubah. Kita pencet OK.
dan nanti data di sini akan berubah, di tabel data konsumsi akan berubah menjadi tipe C. Kita tunggu saja. Nah di sini gubuk sudah, jenis menu gubuk di sini sudah jadi tipe C ya. Di sini kita juga bisa menghapus datanya jika konsumen tidak jadi. Bisa kita pencet delete, maka akan muncul pop up konfirmasi dengan tulisan hapus data ini. Kita pencet yes, lalu akan muncul lagi pop up dengan tulisan data akan dihapus dari sistem. Kita pencet OK lagi, dan nantinya data di tabel data konsumsi ini di ID menu 02005 dengan jenis menunya gubuk, lalu tipe menunya tipe C, ini akan terhapus. Kita tunggu saja. Nah, maka akan terhapus di 02005 tadi, gubuk sudah terhapus. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya Zahra Nur Khalifah, NPM 201943502361, akan menjelaskan tentang salah satu dari form data transaksi, yaitu form data pembayaran. Jika kita sudah berhasil login akun dan masuk ke menu utama seperti ini, jika ingin menginput data pembayaran, maka kita bisa mengklik button pembayaran yang ada di sini. Kita klik button pembayaran, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada form untuk menginput data pembayaran. Di sini ada tabel yang berisi hasil inputan data pembayaran, dan di sini ada button actionnya. Di sini ada button save untuk menyimpan data, button edit untuk mengubah data yang sudah disimpan, button clear untuk mengosongkan formulir, button delete untuk menghapus data yang sudah disimpan, dan yang terakhir ada button back untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kita mulai saja dari menginput dan menyimpan data pembayaran ini. Data pembayaran sendiri dibagi menjadi beberapa bagian data. Data ini berisi beberapa data. Kita mulai dari bagian transaksinya. Di bagian transaksi ada ID pembayaran dan tanggal pembayaran. ID pembayaran ini sendiri merupakan primary key dari data pembayaran ini. Jadi ketika form lain membutuhkan inputan data pembayaran, kita bisa melakukan pemanggilan dan pencarian data. Kita bisa melakukan pencarian data dan pemanggilan data berdasarkan ID pembayaran ini. ID pembayaran kita input secara manual. Saya input berdasarkan tahun, lalu bulan, dan yang terakhir urutan data. Lalu tanggal pembayarannya kita input dengan kalender. Tanggal pembayaran misalnya bulannya bulan Juni, tanggalnya tanggal 30. Selanjutnya kita masuk ke data input data kliennya. Data klien sendiri ini sudah ada di data master. Jadi kita bisa melakukan input dengan dua cara, yaitu secara manual dengan menginput satu persatu seperti ini, ataupun melakukan pencarian dan pemanggilan data dengan mengklik button pencarian ini. Di sini saya akan melakukan pencarian dan pemanggilan datanya saja. Kita klik. Data yang akan terpanggil nanti adalah data ID klien dan nama klien. Jika data terlalu banyak, kita bisa melakukan pencarian datanya melalui ID klien, karena ID klien ini merupakan primary key dari data klien. Atau bisa juga langsung mengeklik baris pada tabelnya. Di sini saya akan melakukan pencarian saja. ID klien dengan ID 005. Sini udah langsung muncul 005. Di sini saya klik. Data yang terpanggil akan otomatis mengisi formnya. Lalu tanggal event kita isi secara manual dengan kalender. Tanggal eventnya misalnya bulan Juli, tanggalnya tanggal 2. Lalu jumlah undangan kita isi secara manual. Jumlah undangan misalnya 900 undangan. Lalu kita menginput data eventnya. Data event sama seperti data klien. Data event ini sudah
ada di data master. Jadi kita bisa melakukan penginputan dengan manual ataupun dengan pemanggilan data melalui button pencarian ini. Saya di sini akan melakukan pemanggilan datanya saja. Ini saya klik buttonnya. Lalu saya pilih langsung dari table, misalnya tadi klien memilih eventnya event wedding, paket utama A. Maka data yang akan dipanggil adalah data ID eventnya, data jenis eventnya, data paket utama, dan data subpaketnya. Pilih yang ini. Data yang terpanggil akan otomatis mengisi formnya. Lalu lokasi eventnya kita input secara manual, lokasi eventnya misalnya di Depok. Selanjutnya kita mengisi data menu konsumsinya. Sama seperti dua data lainnya yang seperti data klien dan data event. Data konsumsi di sini juga sudah ada di data master, jadi kita bisa melakukan inputan secara manual ataupun melakukan pencarian dan pemanggilan datanya melalui button pencarian ini. Saya lakukan pencarian data saja. Di sini ada menu pertama, kita pilih menu buffet. Nanti data yang akan terpanggil adalah jenis menu dan type menunya. Buffet tipe A, buffet tipe A. Requestnya misalnya kita ketik nasi putih. Lalu selanjutnya jenis menu yang keduanya, kita juga bisa melakukan inputan secara manual atau melakukan pencarian. Saya akan melakukan pencarian saja. Menu kedua kita pilih menu guguk. Requestnya tidak ada. Lalu jenis menu ketiga juga sama, bisa secara manual maupun melakukan pencarian dan pemanggilan data. Sama seperti tadi, jenis menu juga bisa dilakukan pencarian datanya berdasarkan ID jenis menunya. Di sini saya langsung memilih saja coffee break. Requestnya juga tidak ada. Lalu kita menginput total harganya. Total harga kita input total harga keseluruhan. Misalnya 20 juta, kita input 20 juta. Lalu metode pembayarannya kita pilih. Kita pilih berdasarkan radio button yang ada di sini. Saya memilih, misalnya pelanggan tadi sudah membayar secara lunas, maka kita klik radio buttonnya yang lunas. Lalu total bayarnya kita ketik jumlah total bayarnya misalnya 20 juta juga. Lalu yang terakhir kita menginput nama adminnya. Nama adminnya saya input nama saya sendiri, Zahroh Nur Khalifah. Selanjutnya jika semua form sudah terisi, kita bisa menyimpan data dengan mengklik button save-nya. Klik button save, akan muncul pesan data akan disimpan, kita klik OK. Dan data baru pun akan muncul. Selanjutnya kita coba untuk mengedit datanya. Di sini kita edit data berdasarkan pencarian datanya saja. Jadi edit data ini bisa dilakukan berdasarkan pencarian data atau bisa mengklik langsung dari tabel yang ada di sini. Ini pencarian data yang sudah ada, kita cari berdasarkan ID pembayarannya, karena ID pembayaran tadi adalah primary key-nya. Ini pembayaran 2022-07, kita urutan ke 5 saja. Kita cari, akan muncul berdasarkan ID pembayaran yang tadi, kita klik, maka akan otomatis mengisi form yang ada di sini. Lalu setelahnya kita bisa edit. Saya akan edit di jumlah undangannya, kita edit menjadi 500 undangan. Untuk mengeditnya kita klik button edit yang berada di sini, kita klik button edit. Akan muncul pop up pesan data akan diubah, kita klik OK. Dan data pun tadi akan berubah. Data berubah jadi 500 undangan ini. Kita lihat lagi, tadi dari 100 undangan sekarang menjadi 500 undangan dengan ID pembayaran 005 tadi. Lalu untuk mengosongkan formulir atau mengembalikan formulir seperti awal,
kita bisa mengklik button clear sini. Formulir akan otomatis kosong dari transaksi hingga nama adminnya. Lalu untuk menghapus data yang sudah tersimpan, kita bisa menghapusnya dengan memilih datanya yang ada di dalam tabel ini atau mencari data di pencarian data berdasarkan ID pembayarannya tadi. Di sini saya akan langsung saja memilih datanya. Data asep akan saya hapus. Data asep akan saya hapus dengan mengklik button delete. Klik button delete, akan muncul konfirmasi, pesan konfirmasi apakah data ini akan dihapus. Hapus data ini, kita pilih ya, klik yes. Akan muncul pop-up lagi pesan bahwa data akan dihapus dari sistem. Kita klik lagi oke. Maka data asep pun hilang di sini. Lalu jika sudah semua kita coba, kita kembali lagi ke halaman awal dengan mengeklik menekan button back atau kembali ini. Back atau kembali akan kembali ke halaman menu utama ini. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Arman Fadila dengan MPM 2019-435-02367. Di sini saya akan menjelaskan menu dari data transaksi pengeluaran, di mana fungsi menu ini sebagai manajemen data transaksi yang dikeluarkan oleh CV Anggala Estu Pratama. Langsung saja kita mulai. Di sini ada data pengeluaran, kita bisa memasukkan ID pengeluarannya. Lalu di sini ada data pembayaran, di mana ada ID pembayaran. Kita bisa memilih data yang sudah dibayarkan oleh klien kita. Bisa dilihat di sini ada list pembayarannya. Kita juga dapat mencarinya seperti ini. Kita cari, maka akan muncul nama klien dengan ID pembayaran yang dimaksud. Kita bisa pilih dan otomatis akan terisi di sini. Lalu kita akan masukkan detail pengeluarannya. Yang pertama ada biaya eventnya. Lalu di sini ada biaya perlengkapan, biaya konsumsinya, dan yang terakhir ada tanggal pengeluaran. Kita bisa pilih tanggalnya. Lalu kita tekan tombol save untuk menyimpannya ke dalam database. Jika muncul seperti ini, maka data berhasil disimpan. Ini adalah data yang barusan kita simpan tadi. Lalu di sini ada tabel pencarian datanya juga. Di dalam sini kita bisa masukkan ID pengeluarannya. Kita klik cari, maka akan muncul informasi dari ID yang kita cari tersebut seperti ini. Lalu di sini ada tombol edit, di mana kita dapat mengedit informasi ataupun data yang telah kita masukkan tadi. Ini kita klik datanya terlebih dahulu. Lalu kita akan coba ubah biaya eventnya seperti ini. Lalu kita klik edit, maka akan muncul notifikasi bahwa data akan diubah. Setelah itu, data akan terupdate. Ini adalah data baru yang kita masukkan tadi. Biaya event yang semulanya 30 juta menjadi 20 juta. Lalu, di sini ada tombol clear, di mana kita dapat membersihkan inputan yang ada di sini, seperti ini. Kita klik clear, maka inputan di sebelah kiri ini akan menghilang. Lalu kita juga dapat menghapus data yang sudah kita masukkan. Caranya adalah dengan menekan data yang terlebih dahulu, lalu kita klik tombol delete, klik yes, data akan dihapus dari sistem.
Seperti yang kita lihat, data telah berhasil kita hapus. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Ya, saya Dwi Prayogo, NPM 2019-4350-2333. Di sini saya akan menjelaskan bagian report atau laporan dari sistem informasi ini ya. Di sini reportnya sendiri ada 5 bagian ya. Yang pertama klien, kedua event, 3 perlengkapan, 4 pembayaran, serta kelima pengeluaran. Lanjut saja kita ke report yang pertama, yaitu report klien. Ya, report klien di sini kita harus memasukkan nama karyawan yang akan menandatangani laporan klien ya. Di sini kita ambil contoh, bisa mencarinya di sini. Ya, kita pilih. Di sini kurang lebih tampilannya seperti ini. Ada nama laporan data kliennya, nama perusahaan, tanggal dan hari, serta kolom tanda tangan ya admin. Dan sini isinya juga ngambil dari form data klien. Selanjutnya untuk event, event kurang lebih sama seperti report klien sebelumnya. Kita harus memasukkan nama admin ya untuk menandatangani laporan. Di sini kita ambil contoh dari sini. Oke, isinya seperti ini kurang lebih. Ada ini ada tulisan laporan data event, nama perusahaan, tanggal dan hari, ada kolom tanda tangan untuk admin, serta isinya ini dari form input data event yang udah ada di database ya. Selanjutnya report perlengkapan. Report perlengkapan sini juga sama, kita harus memasukkan nama adminnya terlebih dahulu untuk menandatangani laporannya. Kita ambil contoh dari sini juga bisa. Sini ada tulisan laporan data perlengkapan, nama perusahaan, tanggal dan hari, ada kolom tanda tangan untuk admin, serta isinya ya. Saya dari tabelnya mengambil dari form input data perlengkapan yang ada di database juga. Selanjutnya pembayaran. Pembayaran di sini agak berbeda dengan report sebelumnya. Kita harus ini penampilan reportnya satu-satu per ID pembayaran. Misalnya di sini kita cari ID-nya 01. Ya, kita ambil dari sini. Tampilannya kurang lebih seperti ini, ada tulisan laporan pembayaran, nama perusahaan, tanggal dan hari. Ini isinya ya ambil dari database data pembayaran yang ditampilkan berdasarkan ID saja, satu ID doang, yaitu 2022 007 001. Atas nama kliennya situ bagus. Juga tampilan yang lainnya seperti ini kurang lebih. Cara yang lain seperti ini, ada tulisannya laporan pembayaran juga, nama perusahaan. Sini laporan ini ditampilkan berdasarkan ID 2022 07 008 yang nama kliennya itu Anita Santika. Selanjutnya laporan pengeluaran. Ini laporan pengeluaran sama tadi kayak 3 report sebelumnya yang di klien, event maupun perlengkapannya. Kita harus memasukkan nama admin untuk menandatangani laporannya. Di sini kita ambil contoh. Sini ada tulisan laporan pengeluaran, nama perusahaan, hari dan tanggal, serta kolom tanda tangan. Dan ini isinya kita ambil dari data pengeluaran yang ada di database. Ya, mungkin sekian dari kelompok 2. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kali ini dan demonstrasinya,
Mohon maaf. Sekian, terima kasih.